Baik. Iya, Mila, boleh ke slide. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan Pali. Pada kesempatan kali ini, kami mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2, yaitu dengan materi penyakit jantung koroner dan peripheral artery disease. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama adalah Uyis Fauziah, lalu Mila Amalia, lalu saya sendiri, Rifa Septiani, dan Syifa Ainul Haya. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada rekan saya untuk memulai presentasi. Iya, baik. Boleh di selanjutnya, Mila? Ya, yang pertama itu ada definisi penyakit jantung koroner atau PJK ialah penyakit jantung yang terutama disebabkan karena penyempitan arteria koronaria akibat proses aterosklerosis atau spasme atau kombinasi keduanya. Menurut American Heart Association, PJK adalah istilah umum untuk penumpukan plak pada arteri koroner yang dapat menyebabkan serangan jantung. Jika terjadi penumpukan plak, maka aliran yang terhambat dapat menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi untuk miokardium menurun hingga timbul nyeri dan gangguan fungsi kerja jantung. Selanjutnya ada epidemiologi dari penyakit jantung koroner. WHO memperkirakan sekitar 17 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskuler. Pada tahun 2005, sekitar 7,6 juta meninggal dunia akibat PJK. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang banyak diderita oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dampak utama PJK sendiri ialah gangguan pasokan oksigen dan nutrisi ke dalam jaringan miokardium akibat penurunan aliran darah koroner. Kurangnya pasokan darah karena penyempitan arteri koroner dapat menyebabkan gejala angina pectoris. Angina pectoris ini dapat berkembang menjadi lebih berat, yaitu sindroma koroner akut atau SKA, atau dikenal dengan serangan jantung mendadak atau heart attack, dan menyebabkan kematian. Baik, selanjutnya yaitu tanda dan gejala dari penyakit jantung koroner. Manifestasi klinis dari penyakit ini tergantung dari seberapa parah penyempitan yang terjadi pada arteri koroner. Nah, apabila penyempitannya itu tidak terlalu parah dan oksigen serta nutrisinya itu tersuplai dengan baik, maka dia tidak akan mengalami gejala atau tanda-tanda yang parah. Kemudian kalau misalkan dia punya penyempitan sudah mencapai 50%, maka gejala yang timbul bisa seperti nyeri dada yang menjalar ke lengan kiri atau yang tadi disebutkan angina pectoris. Kemudian bisa menyebabkan ansietas, takikardi atau bradikardi, di mana pompa jantung cepat atau bradikardi, jantungnya itu memompanya lambat. Kemudian sesak napas, mual, pusing, dan bisa pingsan. Kemudian untuk faktor resiko dari penyakit jantung koroner. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah. Untuk faktor yang tidak dapat diubah itu seperti umur, jenis kelamin, ras, dan faktor hereditas atau keturunan. Kemudian untuk faktor yang dapat dirubah itu hiperkolesterolemia, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian kebiasaan merokok, kemudian banyak makan makanan yang berlemak, dan kurang olahraga, stres, dan obesitas.
Kemudian perubahan gaya hidup yang bisa mengurangi progresivitas dari penyakit jantung koroner. Dengan cara yang pertama, mengurangi kebiasaan merokok, kemudian latihan atau olahraga yang teratur, manajemen stres, mengupayakan agar berat badan ideal, dan diet rendah lemak serta garam. Kemudian selanjutnya untuk proses penyakit jantung koroner pada sistem kardiopulmonal, yang pertama itu PJK atau penyakit jantung koroner itu terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan antara aliran darah arteri koroner dengan kebutuhan otot jantung atau miokardium. Untuk prosesnya yang pertama, yaitu disfungsi endotel disertai gangguan fisik dan kimia menjadi jalan pembuka bagi lipid untuk masuk ke lapisan subintima. Selanjutnya, masuknya lipid ke dalam pembuluh darah ini memicu pengeluaran sel mediator inflamasi dan membentuk foam sel. Foam sel ini akan berubah menjadi plak yang melibatkan proses migrasi otot polos ke endotel sehingga menyebabkan penebalan. Kemudian, miokardium akan mengalami iskemia ketika aliran suplai oksigen dan nutrisi terganggu. Nah, apabila berlangsung lama, maka akan terjadi kerusakan atau nekrosis dan bisa mengakibatkan kematian. Baik, penyakit selanjutnya yaitu ada peripheral artery disease atau PAD. Definisinya, ya jadi peripheral artery disease atau PAD ini merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu penyakit yang menyebabkan gangguan aliran darah pada ekstremitas yang biasanya disebabkan oleh proses aterosklerosis. Nah, arteri yang paling sering terlibat dalam femoralis dan popliteal pada ekstremitas bawah ini adalah brachiocephalika atau subclavia. Nah, pada ekstremitas bawah. Selanjutnya, stenosis arteri atau sumbatan karena aterosklerosis, tromboembolis, dan vaskulitis dapat menjadi penyebab dari peripheral artery disease. Selanjutnya ada epidemiologinya. Diperkirakan lebih dari 200 juta penduduk dunia menderita PAD. Penyakit ini juga mempengaruhi kualitas dan harapan hidup dengan meningkatkan kejadian kardiovaskular. Aterosklerosis menjadi penyebab paling banyak dengan kejadiannya mencapai 4% populasi usia di atas 40 tahun, bahkan 15-20% pada usia lebih dari 70 tahun. Kondisi aterosklerosis tersebut terjadi sebagaimana pada kasus penyakit arteri koroner, begitu juga dengan faktor risiko mayor seperti merokok, diabetes mellitus, dislipidemia, dan hipertensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu, tanda dan gejala utama dari PAD, yaitu nyeri dan sensasi lelah, yaitu fatigu, kram atau nyeri pada otot tungkai bawah yang secara konsisten dipengaruhi oleh aktivitas. Saat penyakit bertambah buruk, gejala mungkin terjadi saat aktivitas fisik ringan, bahkan setiap saat meskipun beristirahat. Dengan proses penyakit yang terus berlanjut, gejala yang dirasakan dapat terjadi lebih sering dan dirasakan dengan aktivitas yang lebih ringan. Lalu selanjutnya, faktor resiko dari PAD dapat terjadi dari berbagai penyakit yang menyebabkan stenosis atau oklusi pada arteri ekstremital bawah. Aterosklerosis merupakan penyebab utamanya, maka dari itu faktor risiko aterosklerosis meliputi ras, jenis kelamin, bertambahnya usia, merokok, diabetes mellitus, hipertensi, dislipidemia, keadaan hiperkoagulitas, dan hiperviskositas. Lalu hiperhomocysteinemia, lalu kondisi inflamasi sistemik, dan insufisiensi ginjal kronis.
Lalu proses dari PAD pada sistem kardiopulmonal yang pertama, hipertensi ditemukan pada pasien PAD yang berisiko gejala intermittent claudication, yaitu nyeri akibat sirkulasi darah yang tidak lancar. Yang kedua, diabetes juga berisiko pada penderita PAD bergantung pada tingkat keparahan dan durasi penyakit diabetes tersebut. Yang ketiga, sindroma metabolik diperkirakan dijumpai pada populasi penderita PAD pada usia kurang lebih dari 40 tahun. Ya, baik, sekian dari materi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, dipersilahkan. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, kelompok. Ya, silakan pada Zaid. Ya, perkenalkan nama saya Zaid dan Rizky. Izin bertanya. Tadi dijelaskan di jantung koroner dan peripheral artery disease itu ras katanya jadi faktor risiko. Nah, saya mau tanya kenapa ada hubungannya antara ras dan dua jenis penyakit jantung ini. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Zaid. Apa masih ada yang ingin bertanya? Mungkin dijawab dulu aja. Baik, Pak. Iya, baik, interupsi. Perkenalkan, saya Mila Amalia. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Zaid. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, mohon diluruskan oleh Pak Ali. Menurut WHO, penyakit jantung itu menjadi penyebab kematian hampir sepertiga kematian di tiap tahunnya. Nah, tetapi resiko ini tidak terjadi secara merata di semua orang. Nah, ada sebuah studi yang meneliti bahwa ada 4 kelompok di negara Kanada yang mengamati bahwa perbedaan ini tuh karena mengamati perbedaan risiko bagi masing-masing kelompok di negara Kanada.
Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa penyakit jantung ini memengaruhi faktor risikonya itu termasuk dari ras. Kemudian ada sebuah studi juga dari dia bernama Maria Chiu dan rekan-rekannya. Dia meneliti penyebaran penyakit jantung yang saya sebutkan tadi, yang di 4 negara itu, di 4 kelompok itu di negara Kanada itu dia itu tidak merata seperti itu. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa ras juga masuk ke dalam faktor risiko dari penyakit jantung. Mungkin dari kami seperti itu, mohon diluruskan oleh Pak Ali. Terima kasih. Izin menambahkan ya, kemudian ada penelitian lagi dari Dr. Lewis yang mengatakan hampir setengah dari orang Afrika Amerika memiliki penyakit kardiovaskuler dibandingkan dengan sekitar sepertiga tadi yang disebut Kamila populasi orang dewasa berkulit putih. Nah, perbedaan genetik yang menyebabkan ini cenderung mendapat tekanan darah tinggi karena garam. Nah, beberapa peneliti juga menduga bahwa orang yang tinggal di kawasan itu mengembangkan kecenderungan genetik sensitif garam, yang berarti tubuh mereka lebih menyimpan garam. Nah, kondisi ini meningkatkan volume darah yang pada gilirannya meningkatkan tekanan darah. Nah, sensitivitas garam ini memungkinkan tubuh untuk menghemat air yang dapat bermanfaat dalam iklim kering panas. Nah, generasi yang sekarang jadi yang mendapat warisan itu. Jadi emang intinya orang Amerika dan Afrika ini yang lebih beresiko terkena penyakit jantung ini adalah yang berkulit putih seperti itu. Oke, terima kasih kelompok atas jawabannya. Baik, kepada teman-teman, apa masih ada yang ingin bertanya? Nggak ada yang mau tanya lagi yang lain? Recording in progress. Ya, pada teman-teman, apa masih ada yang ingin bertanya? Interupsi, izin bertanya. Iya, Melin, dipersilakan. Tadi kan di PPT dibilang PJK itu ada dari faktor internal ya, yang nggak bisa diubah, itu herediter. Ya, atau bisa keturunan, apakah itu benar? Dan jika keturunan, apakah bisa nggak di keturunan-keturunan yang selanjutnya itu nggak kedapetan penyakit PJK ini? Makasih.
Iya, baik. Terima kasih pada Melin. Izin untuk kelompok diberi waktu sebentar. Mohon izin menjawab dari pertanyaannya Maylin. Untuk penyakit jantung koroner itu karena bersifat turun-temurun, penyakit genetik kardiovaskular tak bisa dicegah. Walaupun begitu, ada cara untuk mengantisipasi sama nurunin resikonya. Biasanya dengan perubahan pola hidup, seperti tidak merokok, olahraga secara teratur, mempertahankan berat badan ideal, diet rendah lemak dan garam, serta manajemen stres. Apakah sudah terjawab, Melin? Ya, cukup. Terima kasih jawabannya. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Gimana? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi sama teman kalian itu? Oke, kalau nggak ada, mungkin Bapak sedikit tanya ya sama kelompok berapa ini yang penyaji? Izin jawab, Pak. Kelompok 2, Pak.
kelompok 2. Nah, pada prinsipnya, pada penyakit jantung koroner itu, apa sih yang jadi masalah pada penderita penyakit jantung koroner? Izin coba menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Kalau menurut kelompok kami, penyakit jantung koroner ini terjadi apabila aliran darah jantung, aliran darah koroner ini terjadi penyempitan. Nah, penyempitan ini yang akan menyebabkan aliran darah dan suplai oksigen ke jantung itu terganggu. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner, Pak. Kalau menurut kelompok kami seperti itu, Pak. Oke, itu kan apa namanya kausanya ya? Apa tadi penyempitan? Bagaimana? Tadi siapa yang jawab? Yang kasih jawaban? Iya, Pak, yang jawab saya, Pak, Mila Amalia. Penyempitan gitu ya. Nah, terus masalahnya apa? Setelah menyempit terus kenapa? Interupsi, Pak. Ya, silakan. Izin coba bantu jawab, boleh? Kalau Boleh, menurut boleh. saya, penyempitannya itu dia terjadinya karena adanya penumpukan plak atau kayak karena kolesterol dalam tubuh gitu, Pak. Dia menempel di dinding arteri korona tadi, terus jadi menyumbat kan, terus benar kata Mila tadi menjadi sempit, kemudian terhalang dan pasokan-pasokan yang harusnya didapetin sama organ tubuh gitu jadi berkurang, jadi terganggu sistemnya. Gimana? Yang berkurang apa? Kayak tadi kan Mila bilang kayak oksigen, terus nutrisi-nutrisi yang harusnya teredar sesuai sistemnya gitu jadi terganggu, Pak. Oksigen kemana yang berkurang? Yang berkurang tuh yang mana? Iya, Pak, izin menambahkan, Pak, untuk yang tadi. Izin menambahkan ya, Pak. Boleh, boleh. Iya, Pak. Silakan. Karena penyempitan tadi, itu kan suplai darahnya itu berkurang, kemudian oksigennya juga berkurang. Nah, oksigen dan aliran darah ini kan dia itu berfungsi dia itu untuk menyuplai miokardium atau otot pada jantung. Nah, apabila dia ini suplainya itu terganggu, maka otot di jantung itu juga kerjanya itu otomatis akan terganggu kan, Pak. Nah, di situ dia akan menimbulkan gejala-gejala yang tadi dijelaskan seperti angina, kemudian takikardi, seperti itu, Pak. Kok bisa takikardi? Kenapa? Izin menjawab, Pak. Ya. Karena suplainya tadi kan terganggu, Pak. Jadi ototnya itu dia pompanya itu nggak beraturan, Pak. Nggak sesuai. Oke. Yakin? Di unmute, nggak kedengeran.
izin menjawab. Iya, Ya, Pak. Kalau menurut kelompok kami seperti itu, Pak. oke. Mohon maaf, Pak, kalau salah. Nggak Mohon apa-apa, nggak apa-apa. Oke, itu ya. Yang lain nggak ada ini lagi, nggak ada pertanyaan seputar apa namanya penyakit jantung koroner dan penyakit arteri perifer ya. Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti udah paham semua dong. Ya, kalau udah paham semua ya selesai dong kuliah kita. Tinggal ujian. Baik, kasih apa namanya applause dulu ya untuk kelompok 2 ya, kelompok 2 yang menyajikan apa namanya tentang PJK dan PAD. Memang betul dari pertama sudah mungkin Bapak apa ya simpulkan aja dari penyajian kelompok 2 ya. Nanti mungkin kalau ada yang tadinya mungkin ada yang kelewat atau bisa apa namanya atau dijelaskan nanti Bapak apa namanya simpulkan dan sebetulnya udah lengkap tadi ya. Jadi penyakit jantung koroner ini dan penyakit perifer ya, arteri perifer ini apa namanya nanti kasih tahu ya kalau seandainya ada gangguan misalnya suaranya putus-putus atau apa jangan sampai nanti pernah kejadian waktu itu Bapak udah mungkin hampir bicara ternyata di terakhir bilang maaf Pak tadi suaranya nggak jelas waduh baru setelah udah selesai jadi kalau nanti ada kurang jelas nanti tolong diinikan ya ini Bapak stop video dulu ya biar nggak terlalu terganggu kadang-kadang pakai video sinyalnya jelek baik jadi yang pertama-tama itu yang terganggu adalah si komposisi darah ya komposisi darah ini yang mempengaruhi adalah satu adalah tadi genetis ya memang tidak bisa dihindarkan memang faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan itu ada ya misalnya ras tertentu terus apa namanya suku tertentu ini juga kadang-kadang konteksnya bukan hanya aspek genetis tapi juga gaya hidup dan cara makan dan sebagainya ya misalnya mungkin orang dari daerah tertentu mempunyai kebiasaan makan yang high kolesterol dan sebagainya ini juga akan mempengaruhi ya dan memang ada tipe-tipe individu yang memang dia cenderung LDL-nya ini tinggi walaupun makanannya dijaga. Ya ini juga ada beberapa apa namanya memang ada aspek yang di luar kendali ya. Jadi kan tadi diutarakan oleh teman kalian yang menyajikan ada yang namanya faktor yang tidak bisa dikendalikan, ada yang memang bisa dikendalikan. Tentu saja komposisi darah ini bisa kita kendalikan melalui intake yang sehat, ya artinya makan dengan gizi yang berimbang. Ya, jadi kira-kira lah kalau makan tuh jangan terlalu apa namanya berlebihan, juga jangan terlalu kurang ya. Lalu masalahnya di mana setelah darah itu mempunyai komposisi yang tidak bagus, maka akan terjadilah kerusakan di pembuluh darah ya.
masalah pembuluh darah ini tidak hanya terjadi di di jantung ya atau di perifer ya, tapi di seluruh tubuh kita ya. Misalnya ada yang namanya sakit mungkin ginjal ya, hati, terus yang fenomenal lagi yang tidak kalah jumlahnya ini adalah stroke ya. Nah, ini juga jadi Interupsi, Pak. Interupsi, Pak. Suara Bapak tidak keluar, Pak. ya tadi ini maaf agak mandek ya di laptopnya, ngadat lagi. Tadi sampai di mana ya? Mulai putusnya tuh di mana ya? Sampai stroke, Pak. Oh sampai stroke ya. Oke. Kita lanjut aja ya. Sampai stroke berarti kita pakai HP aja lah. Nah, kebetulan posisi kerusakan yang ada, yang sudah dijelaskan teman kalian tadi adalah kerusakan yang berada di pembuluh darah yang ada di jantung ya, pembuluh darah koroner ya, yang dia fungsinya pembuluh darah koroner itu mengirim nutrisi atau dia memfasilitasi darah ya mengalir untuk melewati tentu saja di organ jantung itu sendiri. Otomatis ketika terjadi plak ya atau komposisi darah yang mengakibatkan terjadinya inflamasi pada endotel ya, endotel dari tentunya arteri koroner ini, dia mengakibatkan lumennya mengecil ya, karena ada pembengkakan ya, bukan pembengkakan seperti kita ini ya, artinya ada tumpukan plak pada pembuluh darah, dan dia nggak nonjol keluar ya, tapi menggembung ke dalam ya. Bayangin aja kayak semacam pipa ya, pipa atau selang gitu ya, sedotan ya. Dia ada penebalan, tapi penebalannya ke dalam, otomatis yang terjadi lumen atau
area yang didapat dilewati darah itu akan menyempit, otomatis di area distal dari pembuluh darah itu akan mengalami iskemia, ya, bahkan bisa mengalami infark, ya. Nah, tadi disampaikan oleh penyaji ya dari kelompok 2, ada yang namanya nyeri dada ya tadi ya udah disampaikan. Nyeri dada, tentunya nyeri dada pada penyakit jantung koroner ini mempunyai ciri yang berbeda ya. Artinya nyeri dada bukan nyeri dada yang seperti nyeri dada pada kasus muskuloskeletal ya. Tentu nyeri dada pada penyakit jantung koroner ini ada korelasinya terkadang dengan berbagai faktor aktivitas ya, misalnya dan satu, dia nyerinya tidak terlokalisir dengan akurat ya, misalnya sebelah mana sakitnya, oh sini, ini jangan-jangan kalau dia bisa persis tahu sini jangan-jangan memang itu faktor muskuloskeletal ya yang menjadi problem. Tapi nyeri dada khas yang tidak dapat dilokalisir dengan tepat ya, akurat, dan biasanya itu ada korelasinya dengan aktivitas ya. Jadi dengan meningkatnya aktivitas fisik atau ada stresor psikis, dia akan terjadi kumat ya, nyeri dada. Nah, ini khas pada penyakit jantung koroner. Nah, ini terjadi karena adanya iskemik pada miokardium ya. Kenapa dia ada? Itu merupakan nyeri dada yang rujukan sebetulnya yang terjadi cedera adalah miokardium ya. Lalu di referral ke daerah dada ya. Kadang-kadang akan terjadi seperti menjalar ke rahang, tangan kiri dan sebagainya. Nah, ini nyeri yang khas ya. Lalu gejala-gejala yang lain adalah selain nyeri dada juga kalau pada tahapan yang berikutnya ya, tentu saja tadi disampaikan kelompok 2, setelah suplai darah ke organ jantung ini menurun, maka tentunya apalagi kalau sampai terjadi kematian jaringan miokard ya atau otot jantung, tentunya katakanlah sebelumnya ada 100 miokardium, sisa tinggal 70, yang 30 katakanlah terjadi infark ya, maka tingkat kontraktilitas atau kekuatan kontraksi dari si miokardium itu kan akan menurun ya. Nah, disinilah maka kemampuan si jantung itu dalam memompakan darah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh itu akan menurun ya. Nah, di sini setelah terjadinya penurunan kemampuan ini, maka timbul gejala satu lagi ya, selain nyeri dada, maka akan terjadi minus kemampuan jantung tadi, jadi kurang ya untuk memenuhi curah atau aliran darah. Maka gejala yang muncul pada fase ini adalah terjadinya mismatch antara perfusi dengan ventilasi, maka akan terjadi sesak ya, sesak nafas. Jadi pada kasus-kasus penyakit jantung koroner akan ada gejala nyeri dada, sesak nafas ya. Rata-rata gejala-gejala ini dipicu ya oleh aktivitas. Jadi semakin meningkatnya aktivitas atau ada stresor psikis, maka dia akan muncul gejala-gejala tadi karena dituntut
dengan meningkatnya aktivitas maka tubuh menuntut aliran darah meningkat, otomatis menuntut si jantung untuk bekerja lebih keras, meningkatkan kontraksinya ya, meningkatkan volume sekuncup atau stroke volumenya, meningkatkan juga frekuensi berdenyutnya ya. Maka di sini akan terjadi beban kerja jantung yang meningkat. Di satu sisi begitu kerja jantung meningkat, maka dibutuhkan juga asupan oksigen dan nutrisi yang baik ya. Ketika tidak terjadi keseimbangan demand and supply di organ jantung, maka akan terjadi lagi nyeri dada tadi atau angina pectoris ya. Dan bila kondisi ini terjadi semakin senjang, maka yang tadinya jaringan miokardium itu hanya iskemik ya, bisa terjadi kematian jaringan atau infark ya. Bahkan bila terjadi kerusakan di area-area sistem konduksi, maka akan terjadi kelainan irama ya, ritme ya, mungkin tadi takikardi atau bahkan terjadi cardiac arrest ya, henti jantung ya. Pernah dengar cerita orang serangan jantung langsung berhenti, nggak berdenyut lagi. Nah, ini cardiac arrest ya. Tentunya ada juga nantinya tentu gejala-gejala ya. Yang penting pertama kita paham adalah komposisi darah mempengaruhi kondisi pembuluh darah ya. Maka dengan komposisi yang tidak bagus maka pembuluh darah akan terjadi kerusakan ya. Maka kerusakan di pembuluh darah ini akan membentuk plak yang ke arah ke dalam ya. Jadi jangan dibayangkan pembuluh darahnya itu begitu rusak, karena yang mengiritasi itu adalah di sisi dalamnya ya, endotelnya yang teriritasi ya. Maka disitulah yang akan terjadi penumpukan plak ya, yang akan semakin gembung dan itu akan menyempitkan area yang bisa dilewati ya, atau lumennya jadi menyempit. Nah, disitulah mulai terjadi tidak seimbang antara demand and supply darah di organ jantung. Nah, disitulah mulai terjadi kerusakan di miokardium tersebut. Berikutnya, ketika ada kerusakan yang signifikan, maka akan terjadi penurunan dari kerja jantung ya. Tentunya di sini baik itu secara kontraksi maupun frekuensinya kemampuannya menurun ya. Dan ketika jantung itu menurun fungsinya sampai batas-batas tertentu, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan individu ya, maka itu yang kita sebut dengan gagal jantung ya. Artinya si jantung ini tidak mampu memenuhi kebutuhan atau tuntutan dari si tubuh ya terhadap pemompaan aliran darah. Nah, ini tentu gejala-gejalanya akan berkembang lagi, bukan hanya yang tadi yang nyeri dada dan sesak ya, tapi tambah lagi merasa lelah yang berkepanjangan atau fatigue ya, terus juga tentunya keterbatasan dalam beraktivitas ya, juga kemampuan atau general weakness ya, kelemahan secara umum, terus juga kemungkinan terjadi pusing ya ketika perfusi ke otak berkurang ya, bahkan bisa terjadi penurunan kesadaran, pingsan ya, dan mungkin juga bisa timbul gejala-gejala gagal jantung lainnya seperti
edema ya. Mungkin ini edemanya bisa di ekstremitas maupun edema di paru-paru ya. Nah, pada tahapan tertentu ini bisa terjadi sianosis ya atau biru-biru ya, kekurangan oksigen. Nah, untuk penyakit jantung koroner ini mempunyai klasifikasi ya, fungsional kelas ya, karena yang terganggu di penyakit jantung koroner ini adalah aktivitas fungsionalnya yang terganggu. Tentu muskuloskeletal, neuromuskulernya tidak bermasalah, artinya ketangkasan dan sebagainya ini sebetulnya tidak menjadi masalah pada tahap awalnya ya, karena pada tahap berikutnya karena penurunan penggunaan maka akan terjadi juga masalah di kemudian hari terhadap mungkin muskuloskeletalnya, neuromuskulernya ini sangat mungkin terjadi ya, tetapi pada tahapan awal maka dia akan terjadi permasalahan di toleransi dalam beraktivitas ya, fungsional kelasnya. Nah, pada penyakit jantung ini ada klasifikasi ya menurut American Heart Association atau New York Heart Association, itu dia ada dibagi menjadi 4 ya, 4 kelas fungsional atau functional class. Yang pada fungsional kelas 1 ini tidak ada batasan dalam melakukan aktivitas ya. Jadi untuk melakukan aktivitas dia tidak ada timbul gejala ya. Nah, pada fungsional kelas 2 ya, itu terdapat gejala ya ketika beraktivitas berat ya. Jadi pada ketika beraktivitas ringan dia nggak masalah, tapi ketika beraktivitas berat itu akan timbul gejala tadi ya. Tentunya gejalanya sesuai dengan gejala penyakit jantung koroner ya, misalnya sesak, nyeri dada ya, ke arah sana ya, bukan gejala terus gatal-gatal dan lainnya ya. Lalu pada fungsional kelas 3 ya. Nah, ini pada aktivitas yang tidak terlalu berat ya, ini dia muncul gejala ya dan hilang ketika istirahat. Ini fungsional kelas 3 ya. Tadi fungsional kelas 1 itu tidak muncul gejala walaupun dengan aktivitas yang yang cukup berat ya. Kelas 2 itu dia muncul gejala pada aktivitas yang cukup berat ya. Fungsional kelas 3 ini muncul gejala pada aktivitas yang ringan ya. Nah, ini tapi gejala akan hilang ketika beristirahat ya. Jadi begitu berhenti dia hilang gejalanya. Dan yang terakhir fungsional kelas fungsional 4 ya, ini timbul gejala ya walaupun tidak dalam keadaan istirahat ya. Nah, ini tentu fungsional kelas ini juga menentukan derajat keparahannya ya. Jadi pada penyakit jantung koroner ini. Dan tentu tadi disampaikan juga faktor risiko ya, ada yang merokok tadi disampaikan sampai nutrisi tertentu, kasein dan sebagainya ya, udah cukup lengkap rasanya disampaikan ya. Ada obesitas ya, hiperkolesterol, tentunya
hal-hal yang diabetes ya yang tidak terkontrol ya, hipertensi juga yang tidak terkontrol ya, stres ini semuanya faktor-faktor yang bisa di-manage ya, sebetulnya bisa dimodifikasi ya, bisa dikontrol ya. Tentunya kalau ingin sehat ya dikendalikan ini faktor-faktor risiko ya. Tentunya ada faktor risiko yang memang tidak bisa, tadi juga ditanya ya, kenapa yang ini kok berisiko, ya sudah memang itu namanya juga faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Ya, seperti misalnya ketika wanita itu pada posisi pasca menopause ini mempunyai resiko lebih tinggi daripada laki-laki ya, karena memang terjadi pergeseran keseimbangan hormonal ya. Ya memang sudah siklus hidupnya seperti itu. Memang pada wanita pada usia tertentu akan mengalami menopause ya. Nah, ini juga faktor-faktor yang tidak dapat dimodifikasi paling tidak sampai sekarang ya, karena Bapak nggak berani memastikan ini pasti ini faktor yang tidak dapat dimodifikasi sampai kapanpun, enggak. Siapa tahu nanti ada penemuan-penemuan baru, ada strategi tertentu yang memang dengan bertambah usia bisa dimodifikasi ini, dengan dengan genetis yang seperti ini bisa dengan cara banyak makan tertentu misalnya, ini juga perkembangan ke depan ya. Tapi pada saat ini yang namanya faktor usia ya, terus jenis kelamin ya, ini terus genetis ya, misalnya ada riwayat keluarga, keturunan dan sebagainya, dan faktor dari ras tertentu ya, tadi sudah digambarkan dari kelompok 2 ya, memang ini potensi bermasalah di kardiovaskuler ya. Tadi kalau nggak salah Bapak salah nyimak tadi, masalah tubuhnya mengandung banyak garam atau gimana tadi ya, sehingga memang potensi tubuhnya menahan cairan lebih banyak sehingga terjadi hipertensi ya, dari sana gitu potensi kena penyakit jantung koronernya. Karena pada posisi tekanan darah yang tinggi itu juga menyumbang risiko yang tinggi terhadap penyakit jantung koroner ya, karena penyakit jantung koroner itu dimulai dari kerusakan endotel ya. Dengan tekanan darah yang tinggi tentu regangan di endotel ini menjadi lebih tinggi, sehingga potensi terjadi cedera dan terjadi inflamasi di situ lebih tinggi ya. DM ya tentunya, lalu jangan lupa stres ya. Stres itu begitu stres tidak terkendali ya, maka regulasi tubuh ini akan menjadi kurang baik, sehingga misalnya ada orang maka akan terjadi peningkatan glukosa darah, terus kolesterol dan sebagainya. Ini memang mekanisme pertahanan diri ya. Kalau kita stres, tubuh kita itu akan mengadaptasi supaya siap untuk bertempur ya. Coba kalau kalian nggak percaya, kalau misalnya ada yang teman kaliannya lagi tertekan ya, banyak tekanan ya, coba kalian godain ya, pasti dia gampang deh mukul kalian, gampang marah. Karena memang ketika stres itu tubuh itu akan menyiapkan untuk bertempur ya. Jadi cadangan energinya akan
tingkatkan, ya, glukosanya meningkat, pecah glikogen dan sebagainya, kolesterol dan sebagainya, ini akan tekanan darah dan sebagainya itu akan menyesuaikan, ya. Maka di sini juga berpotensi ya terjadi kelainan pada penyakit jantung koroner. Tadi udah disampaikan lah ya, ada kerusakan pada endotel ya, terjadi injury atau inflamasi yang bisa diakibatkan macam-macam ya, mungkin ada radikal bebas yang mengiritasi endotel ya, mungkin juga ada bagi yang punya DM tidak terkontrol, mungkin ada hemoglobin yang mengikat glukosa ya, glikat hemoglobin juga ini sangat berbahaya untuk potensi ya, kalau berbahaya bahasanya kurang tepat, berpotensi mengakibatkan injury ya pada endotel ya. Ini yang lanjut pada ketika inflamasi bisa lanjut prosesnya akan terjadi infiltrasi ya. Ini cocok sekali ketika terjadi kerusakan endotel, dan komposisi darah kolesterol LDL tinggi, maka akan menerabas itu merangsek ke dalam pembuluh darah ya. Maka akan terjadi plak pada lumen pembuluh darah sehingga jadi menyempit ya pembuluh darah itu. Nah, terkadang dibengkakkan ke dalam ya, plak itu bisa juga terjadi terlepas ya plaknya itu. Nah, ini juga yang kita sebut sebagai emboli ya. Nah, ini emboli juga, ini benda asing yang terlarut dalam darah ya, melayang-layang di darah, dan ini siap untuk mampir nyumbat dimanapun ya. Nah, ini juga bisa berisiko menyumbat di arteri koroner, mungkin juga menyumbat di area lain ya, misalnya di otak terjadi stroke dan sebagainya ya. Jadi bisa terjadi akibat arteriosklerosis, juga bisa juga terjadi adanya trombus ya, atau emboli yang menyumbat di arteri koroner. Oke, kira-kira gambarannya itu ya, tentunya nanti untuk prakteknya sebetulnya lebih ke arah mengamati atau melihat ciri-ciri ya orang dengan PJK. Nanti kita carikan cara strateginya seperti apa, karena sekarang penuh dengan keterbatasan ya. Berikut tadi disampaikan juga penyakit arteri perifer ya, PAD ya. Ini juga walaupun sekarang udah nggak terlalu banyak ya terjadi ya PAD ya. Dan di perifer itu biasanya ada arteri dan ada vena ya, atau DVT ya. Perbedaannya ketika terjadi itu sumbatan di vena, maka terjadi bengkak ya biasanya pada ekstremitas ya. Tapi kalau pada penyumbatan di arteri itu biasanya lebih ke arah iskemik ya, mungkin dia terjadi biru dan sebagainya, atau misalnya seperti kurang nutrisi ya, kulitnya kering, bulu-bulunya rontok dan sebagainya. Nah, ini yang pada perifer artery disease ya. Nah, ini penyebabnya ya sama, arteriosklerosis, trombosis dan sebagainya ya. Intinya area yang diberdarahi oleh arteri tersebut itu akan mengalami kekurangan aliran ya. Makanya kekurangan aliran itu maka terjadilah
ya mungkin kematian sebagian jaringan atau iskemik dan sebagainya ya. Tentunya gejala-gejalanya tadi juga disampaikan ya, seperti apa namanya, kalau PAD itu kalau Bapak suka apa namanya memberi 6M ya, nyeri ya, pain, nyeri, pucat, nggak ada pulse ya, terus dingin, terus gangguan sensasi sama kelemahan ya. Jadi pain, pallor, pulselessness, perishing cold, paresthesia, paralisis. Jadi 6 ini biasanya yang jadi parameter apa namanya peripher artery disease ya. Claudication ini rasanya itu perpaduan gatal, kadang ada nyeri, kadang-kadang juga ada rasa panas ya ketika apa namanya aktivitas meningkat, artinya terjadi ketidakseimbangan demand and supply di area yang mengalami PAD itu di area perifernya ya. Nah ini apa namanya tentunya kalau pada kondisi yang berat ya, stenosis yang berat ya, ini maka bisa terjadi pada saat istirahat pun terjadi nyeri ya, terus mungkin juga akan terjadi kerusakan jaringan ya, misalnya ada gangren dan sebagainya ya. Oke, gejala ciri-cirinya mungkin ada apa namanya kulit-kulit yang kering ya, tentunya kalau seandainya memang seluruh tubuhnya ini kurang sehat ya, kurang dirawat oleh orangnya ya tentunya ya memang begitu profilnya ya, tapi ada bagian tertentu yang berbeda dengan bagian bagian lain dari tubuhnya ya. Terus bulu-bulu atau rambut di sekitar area yang perifer dari pembuluh darah yang tersumbat itu ya, itu rontok ya. Terus juga kalau seandainya memang dia di area ada kukunya, mungkin kukunya itu nggak tumbuh dengan baik ya, rapuh, mungkin juga bisa terlepas dan sebagainya ya, bisa pucat ya, ada apa namanya, kalau di ototnya mungkin dia terjadi kelemahan dan sebagainya ya. Tadi 6M ya, tadi 6P. Kalau 6M ini lain lagi nih, ini COVID gitu. Terus ada kalau tadi apa namanya, tentunya pemeriksaan pada arteri koroner ini kita lakukan EKG ya, apa namanya stress test, treadmill stress test, dan pemeriksaan echo ya, echo ini untuk melihat gambaran kinerjanya. Tapi kalau untuk khusus PJK-nya yang gold standarnya adalah kateterisasi ya, dicek betul ada penyumbatan ya. Tentunya ini nggak langsung semua orang aduh sakit langsung kateterisasi dengan apa namanya memang sudah mengarah ke arah PJK ya. Kalau seandainya kalau apa namanya perifer ya, penyakit perifer tentunya ada terutama yang di perifer yang lower extremity itu ada pemeriksaan ankle brachial index ya, artinya sistolik di ankle dibandingkan sistolik di brachialis ya. Yang harusnya tinggi mana nih? Ankle apa brachialis? Nah, kok sepi sekali? Izin Pak. Ya. Kalau menurut saya lebih tinggi di brachialis. Tekanan darah akan lebih tinggi di brachialis daripada di ankle. Iya. Oke, ada pendapat lain?
Oke. Kita ingat aja ya, gravitasi ya. Jadi semakin rendah makin tekanan makin tinggi, Pak. makin tinggi ya. Jadi namanya ankle brachial index adalah tekanan di ankle dibandingkan di brachial ya. Nanti dicek ya. Nilai normalnya ialah minimal 1 atau bahkan lebih ya, karena ankle itu harusnya lebih tinggi daripada brachialis. Nah, ada lagi kalau seandainya dia 0,6 sampai 0,9 maka dia kategori mild to moderate ya. Kalau di bawah 0,6 ini akan severe ya. Kalau severe ini mungkin penanganan nanti lebih ke arah revaskularisasi ya. Jadi bukan mungkin kita sebagai nggak mengurusi terjadinya kolateral dan sebagainya ya. Kalau udah severe itu harus dilakukan mungkin di bypass kah atau dilakukan pemasangan stent dan sebagainya. Oke, kurang lebih itu tadi Bapak cuma meresumekan dari yang teman kalian sajikan ya. Gimana? Cukup jelas untuk patofisiologi penyakit jantung koroner dan arteri perifer. Jelas ya, pokoknya ingat ini penyakit yang memang kerusakan terjadi di pembuluh darah yang kebetulan pembuluh darahnya itu ada di organ jantung ya kalau yang penyakit jantung koroner ya. Nah, kenapa dia rusak? Tentunya isinya yang menyebabkan rusak ya. Komposisi si darah ini ya. Ya baik itu dari komposisi maupun tadi ada lagi satu maupun memang volume yang berlebihan ya. Misalnya hipertensi. Ini kan mengakibatkan regangan yang berlebihan pada pembuluh darah juga ini berpotensi terjadinya injury atau inflamasi di endotel ya. Proses arteriosklerosis itu tidak terjadi sampai adanya injury atau inflamasi di endotel ya. Jadi si ini kolesterolnya tinggi kok nggak ada arteriosklerosis? Ya memang dia belum ada kerusakan belum terjadi injury atau inflamasi di endotelnya dia. Maka tidak terjadi proses arteriosklerosis tersebut ya. Jadi harus pertama itu ada terjadi ya. Maka dari itu salah satunya itu radikal bebas ya, terus yang memicu ya. Terus kolesterol yang tinggi ini juga kalau terus-terusan juga ini juga akan memicu cedera pada endotel ya. Terus diabetes yang mungkin tidak terkendali ya, dia melonjak-lonjak tinggi sehingga glikat hemoglobinnya yang meningkat ya, atau kadang-kadang HbA1c-nya yang tinggi ya, ini juga berisiko terjadi kerusakan di endotel sehingga menyebabkan arteriosklerosis. Baik, dan itu bisa terjadi di arteri koroner atau di arteri perifer ya, sehingga menyebabkan kerusakan. Kalau di koroner tentunya organ jantung ya, dalam hal ini terjadi kerusakan miokardium. Di perifer ya mungkin di organ yang di distal dari pembuluh darah tersebut. Oke, kira-kira itu ya, tentunya next proses setelah tidak terjadi ketidakseimbangan antara demand and supply oksigen dan nutrisi, maka akan terjadi proses selanjutnya yang berakibat pada kerusakan sel dan jaringan ya. Ini pada sudah menjadi proses
alamiahnya seperti itu. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan untuk kasus patofisiologi PJK dan PAD? Oke, kalau udah lama diemnya nih Bapak anggap nggak ada ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya dan diingat ya, tentunya bukan untuk difahami untuk sekarang, tapi ini nanti dijadikan landasan sebagai landasan dalam menangani pasien tentunya dengan kasus PJK dan PAD. Baik, kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Kita Bapak tutup pertemuan kita sore ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan sampaikan pada sore hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, baik manfaat sekarang dan untuk masa yang akan datang. Bapak ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Ini bisa Bapak keluar? Iya, sudah. Iya, bisa Pak. Boleh, Boleh. Pak. Oke, makasih Pak. Ini meninggalkan Zoom duluan ya. Ya, Kayaknya terima tadi kasih, Pak. udah ada azan. Makasih.